Jadi kalau di Indonesia velonya ada 5 orang, salah satunya adalah Pak Yuce. Sedangkan kalau MII yang levelnya di MII masih ada ratusan dan kita masih akan menjaring lagi ke depan. Eh, Nanti perkenalan mungkin bisa langsung Mas Yuce, bisa memperkenalkan diri lebih lengkap. Untuk mempersingkat waktu, langsung kami persilakan Mas Yuce untuk memberikan materinya. Waktu dipersilakan. Baik, terima kasih Pak Andri. Ini waktu saya 1 jam ya Pak Andri ya? Ya, nanti ada tanya jawabnya Mas. Oh, ada tanya jawabnya, baik. Iya, Bapak Ibu, salam kenal. Nama saya Yujaya Sukaca, terima kasih sudah diundang di PGRI SLCC dengan hari ini dengan Pak Andri sebagai moderator dan Pak James sebagai produser di balik layar yang menemani saya pagi ini. Baik Bapak Ibu, saya ada tampilan layar. Pak James, saya tolong ditampilkan share screen-nya saya. Apakah sudah tampil atau belum? Di tempat saya sudah tampil. Sudah tampil ya Pak ya? Sudah, di saya sudah. PowerPoint? Iya Pak. Dengan 2 gambar, ya sudah di-show. Iya, berarti sudah tampil ya Bapak Ibu ya. Baik, Bapak Ibu izinkan sama saya selama 1 jam ke depan untuk sharing tentang Microsoft Teams. Di panitia menyebutnya ini sebagai a class in the sky atau kelas langit ya. Kelasnya ada di langit Bapak Ibu, bukan lagi di bumi. Lalu bedanya apa sih kelas langit dengan kelas bumi begitu ya. Nah, kita akan mengenal itu secara detail. Jika Bapak Ibu ada pertanyaan, silahkan di-list saja atau langsung ditanyakan di chat room. Nanti akan saya bantu jawab bersama teman-teman moderator dan produser pagi ini. Baik Bapak Ibu, saya akan mulai. Salam kenal Bapak Ibu, nama saya Yujaya Sukaca. Saya Microsoft Partner dari PT Cipta Gading Arta. Sehari-hari selain dijadi partnernya Microsoft, saya juga seorang guru Bapak Ibu, pengajar. Sama seperti Bapak Ibu semua ya yang hari ini berhadir di sini, kita sama-sama setiap hari bertemu dengan siswa. Jadi kita tahu siswa itu seperti apa ya, kebutuhan guru itu seperti apa. Nah, ini nomor kontak saya ada di 08113 54321. Bapak Ibu juga bisa kirim email ke yuce@jkatek.co.id yang saat ini tampil di layarnya saya. Semoga ini juga tampil di layarnya Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu, sebelum saya masuk ke Microsoft Teams, saya kenalkan dengan Microsoft ya. Saya rasa tentunya Microsoft itu sudah Bapak Ibu gunakan dalam kegiatan sehari-hari kita menjadi seorang guru, ya kan? Laptop kita yang kita gunakan itu saya rasa hampir semuanya menggunakan Windows ya. Mungkin 1% saja lah yang menggunakan selain Windows. Bapak Ibu bisa gunakan produk-produk yang lain selain Windows, tapi saya rasa 99,99% lebih kalau saya boleh bilang itu masih menggunakan Windows, dan di dalam Windows itu ada Office, Microsoft Office. Pertanyaan saya seperti ini Bapak Ibu, apakah saat ini Windows dan Office yang Bapak Ibu gunakan ini sudah license resmi atau masih dalam tanda kutip kita boleh bilang krek-krekan ya. Nah ini yang kita harus tanyakan. Ada juga misal seperti ini Bapak Ibu, kalau Windows kan mahal ya, Office kan mahal ya. Nah ini sebenarnya semahal apa sih Bapak Ibu? Ada teman saya yang bilang kemarin habis beli Office tuh harganya 1 juta sekian-sekian.
belinya di mana? Oh, belinya ternyata di toko komputer. Iya, memang Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu belinya ada di toko komputer, tentu harganya akan jauh lebih mahal ya, karena Bapak Ibu tidak membelanjakan itu di Microsoft Partner yang khusus bergerak di education. Begitu Bapak Ibu. Lalu kalau kita belanjanya di Microsoft Partner, dapatnya berapa sih harganya? Ini yang saya tampil di layar saya Bapak Ibu. Harganya hanya 62.000 ya Bapak Ibu. Itu murah banget Bapak Ibu. Lalu yang didapat apa? Di Microsoft Office 365 itu ada yang namanya aplikasi dan layanan. Nah, harganya ini Bapak Ibu itu dapatnya aplikasi dan layanan. Layanan itu apa? Layanan itu ada Exchange untuk email, ada OneDrive untuk penyimpanan online, ada SharePoint di mana Bapak Ibu bisa membuat website pribadi ya untuk berbagi kegiatan, informasi-informasi, ada Microsoft Teams untuk menjadi kelas online-nya, Sway untuk membuat presentasi juga, Forms untuk ulangan online, Streams berbagi video, Flow untuk proses otomasi. Misal Bapak Ibu menginginkan pendaftaran siswa baru ya, di mana siswa mengisi form pendaftaran di Forms, terus kemudian mereka mengisi data. Ketika semua data sudah selesai dikolek, mereka akan mendapat email notifikasi dan rangkuman beserta PDF dari pendaftaran itu menggunakan Flow ya. Atau sekarang namanya jadi Microsoft Power Automate. Nah, ini Bapak Ibu. Ada Power Apps, School Data Sync, Bookings, atau Yammer. Ini apa sih? Ini semua layanan Office 365. Yang mau saya tekankan Bapak Ibu, semua layanan ini diberikan secara gratis. Jadi, Bapak Ibu sebenarnya bisa merasakan semua layanan ini, itu tidak usah harus membayar Rp1 pun, ya toh. Bagaimana caranya, itu nanti akan dibahas di pelatihan-pelatihan, tentu saja di pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan oleh PGRI SLCC. Nah, lalu harganya ini untuk apa? Ini jika Bapak Ibu menginginkan aplikasi yang diinstal di laptop. Ya, ada Outlook, Word, Excel, PowerPoint. Itu kan Bapak Ibu semuanya diinstal di laptop ya. Jadi semuanya diinstal di laptop, Word-nya diinstal, Excel-nya diinstal, PowerPoint-nya diinstal, OneNote-nya diinstal, Publisher-nya diinstal, semuanya diinstal. Nah, ini yang Bapak Ibu perlu biaya aplikasi Office-nya ya Bapak Ibu ya. Untuk layanannya everything is free. Lalu bedanya apa sih kalau saya menggunakan Office 365 A3 Faculty yang resmi dari Microsoft dibandingkan dengan aplikasi Office 3, bukan Office dengan angka 365, tapi Office dengan angka tahun, misalnya Office 2013, Office 2016, Office 2019 gitu. Iya. Bedanya adalah Bapak Ibu di Office 365 itu artinya terintegrasi antara layanan yang Bapak Ibu punya dengan aplikasi offline-nya, dan ada beberapa fitur-fitur yang beda. Ada fitur-fitur premium yang Bapak Ibu hanya dapatkan di Office dengan angka 365 ini Bapak Ibu. Lalu bagaimana jika saya ingin membelinya ini untuk sekolah ya? Artinya belinya tidak hanya satu, 63.000 tadi itu, tapi belinya untuk sekolah. Bisa Bapak Ibu, harganya tetap malah jauh lebih murah ya. Jadi ketika Bapak Ibu pembeliannya 25 lisensi, itu dapatnya bukan hanya 25 lisensi loh Bapak Ibu, tapi dapatnya 375 lisensi plus 25. Artinya Bapak Ibu hanya dengan membayar 25 lisensi, Bapak Ibu akan mendapatkan 400 lisensi Office. Keren kan Bapak Ibu? Coba kita berhitung ya. 62.000 kali 25 itu yang dibayar 1.550.000, dan yang lisensi yang Bapak Ibu dapatkan adalah 25 tambah 375, artinya 400 lisensi. 400 lisensi Office 365 Pro Plus yang bisa Bapak Ibu gunakan di sekolah, dibagi oleh semua guru di sekolah.
Keren kan? Artinya, per lisensi 400 itu kalau boleh kita bilang itu harganya hanya Rp3.875. Bapak Ibu. Ini semua guru di sekolahnya Bapak Ibu sudah Office-nya sudah Office 365 ya. Semua lab mungkin kalau Bapak Ibu ada lab, satu lab isi 40, bisa Office-nya Office legal Bapak Ibu, nggak lagi Office bajakan. Begitu ya, ini hanya gambaran singkat tentang produknya Microsoft. Bahwa ketika Bapak Ibu membeliannya dengan menggunakan Authorized Education Partner seperti PT Cipta Gading Arta, itu Bapak Ibu bisa mendapatkan harga yang jauh lebih murah dari harga yang ada di toko Bapak Ibu. Nah, baik. Saya tidak akan perpanjang lagi ke sana Bapak Ibu. Ini biar nanti jadi diskusi kita. Jika Bapak Ibu ada pertanyaan, saya akan masuk ke pokok bahasan kita hari ini. Satu layanan yang ada di Office 365 yang namanya Microsoft Teams. Microsoft Teams adalah kelas online-nya Microsoft, Bapak Ibu. Itu terintegrasi jadi satu di dalam paket Office 365. Ini layanan ya. Kalau layanan, itu artinya Bapak Ibu bisa dapatkan ini dengan harga Rp0, alias Rp0. Tidak perlu bayar Rp1 pun, Bapak Ibu. Lalu Microsoft Teams-nya bisa offline, enggak? Bisa. Microsoft Teams itu masuk ke kategori yang layanan. Artinya itu bisa diinstal di laptop juga Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa gunakan itu menggunakan desktop application. Cuman untuk menggunakannya Bapak Ibu harus terhubung atau terkoneksi dengan dunia langit atau cloud Bapak Ibu. Perlu internet. Begitu ya Bapak Ibu ya. Baik, saya lanjutkan paparan saya. Microsoft in Education itu visinya adalah empower students today to be the creators of tomorrow. Artinya Microsoft akan berusaha membantu melengkapi kita sebagai guru untuk memberdayakan siswa untuk menjadi sesuatu di masa depan, Bapak Ibu. Bersiap dengan pekerjaan-pekerjaan mereka di masa depan. Bersiap dengan jenis-jenis pekerjaan baru yang mungkin saat ini belum terciptakan. Atau bersiap dengan mungkin Bapak Ibu dengan tantangan-tantangan yang mereka punya di masa depan. Ketika mereka sudah waktunya menjadi manusia dewasa, ketika mereka sudah masuk menjadi mungkin ada keluarga yang harus didukung begitu ya. Jadi mereka harus mengusahakan sesuatu dan menghasilkan sesuatu. Ini yang bisa kita bantu di Microsoft Bapak Ibu. Sesi hari ini saya akan jelaskan 3 hal ini Bapak Ibu. 1. Bagaimana Bapak Ibu bisa membuat kelas online menggunakan Microsoft Teams di Office 365. Tentunya saya tidak akan bicara tentang detail ya Bapak Ibu, tapi saya akan berikan gambaran saja. Detailnya bagaimana? Detailnya nanti Bapak Ibu bisa ikuti di training-training yang diselenggarakan oleh PGRI SLCC. Begitu ya Bapak Ibu ya. Jadi tugas saya pagi ini adalah mengenalkan sekilas saja tentang Microsoft Teams-nya Bapak Ibu. Ya, 1 itu. Yang kedua, Bapak Ibu akan mengenal berbagai macam fungsi Microsoft Teams yang bisa digunakan tidak hanya untuk keperluan pembelajaran di kelas saja, tapi bisa untuk menjadi media komunikasi teman-teman guru atau koleganya Bapak Ibu. 2. Yang ketiga, bagaimana Microsoft Teams bisa membantu Bapak Ibu menjalankan tugas-tugas Bapak Ibu. Jadi 3 hal ini yang akan coba saya paparkan. Bapak Ibu coba kalau ada pertanyaan, kurang paham tentang satu hal, atau mungkin saya terlalu cepat, atau belum ada gambaran sama sekali, silakan ditanyakan di chat room ya Bapak Ibu. Saya pagi ini ada door prize dari PT Cipta Gading Arta bagi Bapak Ibu yang nanti bisa menjawab beberapa pertanyaan dari panitia ya. Macam-macam door prize-nya. Jadi Bapak Ibu bisa ikuti paparan saya, Bapak Ibu bisa coba pahami, jika ada yang kurang paham Bapak Ibu tanyakan.
Siapa tahu nanti Bapak Ibu menjadi salah satu yang beruntung mendapat door prize dari PT Cipta Gading Arta. Ya. Keren sekali door prize-nya Bapak Ibu. Saya aja pengen. Baik. Bapak Ibu, ini bagaimana caranya masuk menjadi Microsoft atau masuk di dalam Microsoft Teams. Kita perlu login dulu ke Office 365 account kita. Ini saya paparan dulu ya, nanti baru saya coba di demonya ya. Kita login dulu di Office 365 account. Di dalamnya kita sudah ada dashboard, di mana ini semua lengkap ya. Bapak Ibu bisa menemukan Outlook di sana, Bapak Ibu bisa menemukan OneDrive sebagai penyimpanan langit, karena ini kita bicara tentang langit ya, hari ini kelas langit kan. Jadi semua serba langit Bapak Ibu. Untuk mencapai ke langit, Bapak Ibu perlu jalan menuju langit ya. Koneksi internetnya Bapak Ibu. Tol langit. Ini juga ada Word, Excel, dan PowerPoint. Ini layanan yang diberikan. Semua online ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu sebenarnya bisa buka Word, Excel, PowerPoint. Itu direct langsung dari Office 365-nya Bapak Ibu. Ya. Tidak perlu diinstal, bisa-bisa saja. Tapi kalau mau diinstal, ya bisa-bisa saja. Artinya Bapak Ibu menggunakan lisensi yang A3 faculty tadi itu ya. Ada OneNote, SharePoint, Teams, Class Notebook, Sway, Forms, dan lain-lain. Nah, kita ada di sini Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu ada di Teams yang di sini. Ketika kita membuat Microsoft Teams, ini saya lingkari di dalam Add Teams ya. Itu kita ada 4 hal. 1 kelas, 2 PLC, staff members, and anyone. Ini apa sih? Ini artinya di dalam membuat Microsoft Teams itu Bapak Ibu disediakan 4 template atau 4 kegunaan Microsoft Teams itu sendiri. Yang pertama kelas, itu artinya Bapak Ibu bisa gunakan ini untuk pembelajaran di kelas. Ada guru, ada siswa. Ada penugasan, assignment, ada ujiannya, ada file materinya, itu di kelas. Nanti yang saya demokan yang ini ya Bapak Ibu ya. Atau kegunaan yang kedua di PLC. Partner Learning. Guru. Ini jadikan ruang guru online Bapak Ibu. Ruang guru langit. Kan ini jadi kelas langit ya. Kelas in the sky. Ini jadi ruang guru langit. Teacher's room in the sky. Keren Bapak Ibu. Staff members. Staff members ini untuk ruang TU-nya Bapak Ibu. Staff members. Jadi ruang TU langit. Staff members in the sky. Keren. Anyone ini jadikan semacam mimbar bebasnya Bapak Ibu. Artinya apa? Artinya kita bisa kumpulkan berbagai macam orang ada di anyone itu tadi. Bapak Ibu bisa juga undang ya guru di luar organisasinya Bapak Ibu atau di luar sekolahnya Bapak Ibu masuk ke dalam Teams yang anyone ini. Misal kalau di sekolah saya gunakan ini untuk membuat ekstra atau Teams di ekstra ya, ekstrakurikuler. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Classes, PLC, staff member nanti saya demokan ya. Oke. Kita bisa mulai dengan membuat nama kelasnya. Description-nya boleh kosong. Terus kemudian bagaimana cara menambahkan usernya, menambahkan siswanya Bapak Ibu. Bentar, saya kecepatan ini. Oke, saya kembali ke sini ya. Ada yang terlewat Bapak Ibu. Jadi kita tulis nama kelasnya Microsoft Teams. Boleh nama kelas, boleh nama subjeknya, ya. Kalau di sekolah saya gunakan nama kelas, biar siswanya nggak bingung terlalu banyak Teams, ya. Misal kelas, kalau saya kan di SMA Negeri 1 Pati, guru bahasa Inggris, Bapak Ibu. Saya tidak buat khusus untuk bahasa Inggris saya, tidak. Kami di sekolah, kami gunakan nama kelas, misal 12 MIPA 1, 12 MIPA 2. 12, MIPA 3, dan seterusnya. Jadi memang kelas. Siswanya pun hanya masuk di dalam grup kelas itu sendiri. Nah,
Lalu kalau subjeknya biar nggak nyambur-nyambur, bagaimana caranya? Nah, di dalam kelas besar itu bisa kita buat namanya channel. Nah, channel ini yang kita sesuaikan untuk kelasnya itu tadi. Di dalam kelas ada pelajaran atau mapel apa saja. Matematika, kita buat channel matematika. Bahasa Inggris, kita buat channel bahasa Inggris. Seperti itu seterusnya. Ya, nanti saya demokan Bapak Ibu. Semoga cukup waktunya ya. Saya masih berapa lama ini Pak Andri? Saya tadi kok lupa lihat. Baru 15 menit Mas. Baru 15 menit, cukup banget ini. Baru 15 menit ya. Kita bisa isi konten di sana, PLC name, nama sekolahnya, dan yang perlu Bapak Ibu pahami adalah only one team can have this name. Artinya nama teams itu harus unik. Unik itu beda satu dengan yang lain. Kita tidak bisa membuat teams, contoh 12 MIPA 1 ada di 2 teams, itu tidak bisa. Hanya satu. Artinya kalau sudah dibuat nama Microsoft Teams-nya 12 MIPA 1, yang lain harus menggunakan nama yang lain. Begitu. Boleh-boleh saja 12 IPA 1 tanpa M, itu bisa-bisa saja. Yang jelas tidak boleh identik, harus unik Bapak Ibu. Baik, saya maju lagi. Lalu bagaimana cara menambahkan siswa? Bagaimana cara menambahkan member? Bapak Ibu bisa gunakan cara yang digambarnya saya seperti ini dengan dipanggil satu-satu ya. Stand Badilo, keluar. Baru ngetik stand aja dia sudah keluar nama-nama yang ada stand-nya. Saya ketik user, YU gitu sudah keluar nama-nama yang ada YU-nya. Bapak Ibu tinggal pilih ya. Seperti itu. Atau jika ribet, Bapak Ibu nggak mau panggil satu-satu, Bapak Ibu bisa berikan kode kelas atau link Teams itu supaya siswanya masuk sendiri. Nanti saya kasih lihat ya. Itu bisa-bisa saja Bapak Ibu. Saya pun di kelas seperti itu. Jadi saya tinggal create kelasnya saja. Terus kemudian siswanya akan masuk diarahkan oleh wali kelas. Ya. Dan mereka masuk. Itu bisa seperti itu Bapak Ibu. Atau jika Bapak Ibu sekolahnya sudah menggunakan sistem informasi, seperti contoh di PT Cipta Gading Arta kami membuat sistem informasi yang namanya Mobile Exam Pro ya. Bapak Ibu tentu ada banyak teman-teman yang sudah menggunakan aplikasi Mobile Exam untuk ujiannya Bapak Ibu. Nah, di versi Pro-nya kami itu dilengkapi dengan sistem informasi sekolah, di mana ketika kita sudah buat kelasnya di sana, itu dengan fitur yang namanya School Data Sync, otomatis Microsoft Teams-nya akan terbentuk persis seperti yang ada di sistem informasi Mobile Exam Pro itu tadi. Jadi Bapak Ibu tidak perlu membuat lagi Teams. Misal di Mobile Exam Pro ada 12 MIPA 1. Kemudian saya trigger School Data Sync-nya itu, otomatis 12 MIPA 1 akan tercreate di dalam Microsoft Teams, ada Teams yang namanya 12 MIPA 1. Isinya siapa? Isinya adalah semua siswa yang ada di dalam kelas itu, Bapak Ibu. Ini bisa-bisa saja. Ya. Jadi bisa diatur seperti itu. School Data Sync will also pull your roster into its class in your student information system. Bisa seperti itu, Bapak Ibu. Atau Bapak Ibu mempunyai sistem informasi lain yang minta coba diintegrasikan masuk ke dalam Microsoft Teams. Itu bisa-bisa saja Bapak Ibu ya. Next, kita bisa menambahkan guru dalam Microsoft Teams Bapak Ibu. Jadi gurunya nggak cuma satu. Kita bisa punya lebih dari satu guru. Oke. Next. Ini yang tadi saya kenalkan Bapak Ibu namanya channel di dalam kelas besar. Channel ini adalah subbagian ya dari kelas besar, Bapak Ibu. Tadi saya contohkan, ini contohnya American History ya. Karena ini kan didesain untuk mungkin kelas-kelas di international school ya. Kalau di Indonesia namanya bukan lagi American History ya, sejarah Indonesia. Nah, itu bisa seperti itu. Per channel. Dan percakapannya, guru ngajarnya per channel Bapak Ibu. Jadi
siswa tidak dibebani dengan banyak Microsoft, tidak dibebani dengan banyak kelas online, tapi mereka hanya punya satu satu Teams, di dalamnya ada banyak channel-channel. Oke. Nah, kabar baiknya Bapak Ibu, di dalam Microsoft Teams kita bisa menambahkan tab. Tab-tabnya itu bisa kita tambahkan dari berbagai macam aplikasi yang ada di Office 365 itu sendiri. Atau third party application, aplikasi di luar Office 365 yang bisa kita masukkan ke dalam Microsoft Teams. Contoh, kita menambahkan Excel, OneNote, PDF, Planner, atau jika Bapak Ibu mempunyai e-report, bisa ditambahkan juga di sana Bapak Ibu sebagai tab. Conversation atau chatnya di dalam Microsoft Teams. Microsoft Teams adalah kelas online yang berbasis chatting. Meaning, kita bisa posting materi semudah chatting ke kelas. Nanti saya tunjukkan ya Bapak Ibu ya. Di mana kita bisa dengan mudah melampirkan Microsoft Word dokumen seperti ini, atau PowerPoint, atau Word. Nah, menariknya ketika ini siswa diklik dibuka, itu mereka tidak perlu install aplikasi Microsoft Word, otomatis akan terbuka langsung di Microsoft Teams itu sendiri Bapak Ibu ya. Karena ini kan Microsoft punya. Microsoft Word yang buat juga Microsoft. PowerPoint juga yang buat Microsoft. Jadi memang ini benar-benar keren Bapak Ibu. Saya kupas sedikit tentang PLC Team ya. Ini untuk ruang gurunya Bapak Ibu ya. Ruang guru di mana kita bisa membagi project, kita bisa membagi sebuah kerjaan, sehingga semua punya catatan yang sama. Saya tidak berpanjang di sini. Kita bisa juga dalam Microsoft Teams Bapak Ibu merancang sebuah rapat online Bapak Ibu. Satu meeting itu Bapak Ibu bisa digunakan sampai 250 partisipan. Artinya, kalau dalam satu kantor gurunya Bapak Ibu, itu kurang dari 250 partisipan, Bapak Ibu bisa berwebinar langsung menggunakan Microsoft Teams ini. Apakah ada batasan waktu? Tidak ada. Siapa yang bisa membuat rapat? Semua orang yang mempunyai akun Office 365. Saya tekankan lagi Bapak Ibu, semua orang. Artinya, apakah siswanya saya bisa buat rapat? Bisa. Dibatasi jamnya? Tidak. Semua yang punya akun Office 365 bisa membuat rapat. Dan ini versi premium ya Bapak Ibu ya. Tidak dibatasi jam, waktu, hanya bisa diakses sampai 250 partisipan saja. Begitu Bapak Ibu. Ini menarik sekali. Kualitas suaranya pun clear, totally clear. Seperti ini kan live event meeting menggunakan Microsoft Teams, saya percaya Bapak Ibu akan merasakan perbedaan dibanding dengan aplikasi-aplikasi produk sebelah ya. Kejernihan suaranya jelas terjaga di Microsoft Teams. Clarity-nya, termasuk jika di belakang saya ini ada suara yang berisik, tidak akan terdengar masuk ke mikrofon saya. Karena ada fitur AI yang menghapus atau mencoba mengeliminasi berbagai macam keributan di belakang saya. Itu karenanya Bapak Ibu ya. Bahkan bisa dalam rapat itu kita mengganti background seperti Pak Andri ya, itu menggunakan background custom. Kita bisa masukkan logo di sana, atau seperti yang saat ini saya sedang menggunakan background, ada tampilan lab itu bisa-bisa saja. Jadi seberapa berantakan lokasi rapatnya Bapak Ibu tidak akan terdeteksi oleh peserta yang lain ya Bapak Ibu. Jadi everything is secure. Saya kembali ke sini sebentar ya. Sebelum saya masuk ini. Tadi saya singgung ada 250 partisipan ya. Bagaimana jika saya ingin menyelenggarakan rapat dengan jumlah lebih dari 250 partisipan? Taruhlah saya ingin mengadakan suatu acara yang diikuti oleh
semua siswa, guru, dan kita undang orang tua. Berapa partisipannya? 1.000, 2.000, 3.000? Bisa Bapak Ibu. Bapak Ibu ketika membuat meeting seperti ini, Bapak Ibu gunakan fitur live event. Jadi modenya menggunakan mode live event. Apakah ini gratis? Ya, ini bisa diakses secara gratis dalam waktu tertentu ya. Bulan Juni ini Bapak Ibu bisa dapatkan itu secara gratis. Bulan Juni saya garis bawah ya. Tapi ketika Bapak Ibu menginginkan ini selain bulan Juni ya, Bapak Ibu bisa mendapatkan fitur ini di lisensi A3 Faculty. Lisensi A3 Faculty ya, yang tadi sudah saya sebut di awal harganya berapa ya Bapak Ibu. Di mana Bapak Ibu bisa membeli ini per bulan atau langsung setahun ya Bapak Ibu. Lebih enak sih setahun ya, jadi Bapak Ibu nggak ribet ada renewalnya per bulan. Karena bayar per bulan pun harus tetap setahun, nggak bisa kita berhenti di tengah jalan ya. Oke, saya lanjutkan. Berapa sih live event kapasitasnya? Di masa pandemi COVID-19, kapasitasnya adalah 20.000 user, concurrent user. Banyak ini. Bapak Ibu mau undang beberapa sekolah pun oke lah ya. Bapak Ibu mau rapat satu provinsi, nah satu provinsi ini ada berapa guru? Kalau di bawah 20.000 user saya rasa oke. Tapi kalau 20.000 user lebih, ini Bapak Ibu perlu create 2 meeting, tapi nanti di streaming jadi satu. Itu bisa jadi 40.000 artinya ya. Itu bisa-bisa saja. Oke, saya maju lagi. Di dalam Microsoft Teams kita bisa mempunyai planner atau membuat rencana. Misal kita ingin membuat tugas atau apa yang harus dikerjakan siswa, kita tinggal semudah klik plus, tulis tugasnya, tulis jadwalnya kapan, lalu tambahkan penugasannya. Itu bisa Bapak Ibu. Staff notebook, jadi saya nggak perpanjang dan lebar di sini. Ya, ini ada video Bapak Ibu. Cuman tadi saya kok agak lupa include sistem audio ya. Coba saya close dulu sebentar. Share, include sistem audio. Saya share lagi. Iya. Ini masih tampil ya Pak Andri ya yang di ini ya? Masih tampil Mas. Masih ya. Nah, Bapak Ibu ini contoh penggunaan Microsoft Teams di kelas. Bapak Ibu bisa simak sebentar ya. Jadi ini salah satu contoh penggunaan ya. Yuk kita simak sebentar. Over the course of the last 4 years, Omaha Public Schools has been in a transformation mode. We really tried to look at what should happen in the classroom today. Many times what you saw was a lack of use of technology within the classroom, and what we're doing right now is really purposeful. Children that are in school now have never lived in an era where there's not been technology right at their fingertips. So it just makes sense to reach them at that level. I love walking into those classrooms to see how kids engage with technology. We talk about the 4 C's a lot. So it's communication, collaboration, critical thinking. Skills and creativity. Teams really does all of them. It's highly collaborative because I have conversations more in real time, more informal, and more consistent. I have the ability to bring in apps that I would use, like OneNote. Then whenever you add video into the mix, I have real-time face-to-face happening. All those pieces together create an environment that you just don't see in anything today. Well, within Teams, there's instant feedback back to that student and collaboration between students within an environment that's safe and effective for classroom learning. That learning process extends well beyond the confines of a school. Learning can happen just about anywhere.
It's just a better way of communicating because if you're not going to see somebody, you can still communicate with them even though they're not there. Being a teacher, you never have all the answers, so it is nice to be able to collaborate with other team members, whether it be down the hallway, in another part of the building, or in another state. Using Teams is just an easy way to get more ideas on how to reach the kids in the classroom. Teachers get a digital hub for classrooms and professional learning all in one area. There's a lot of power that can come out of that. First and foremost, you have to have amazing teachers. Secondly, I think you have to have great leadership. And then thirdly, I think you need opportunities. Whenever students have the opportunity to connect the dots, that's when learning is purposeful, because that's going to drive them to be who they can be. Oke, nah itu tadi Bapak Ibu adalah video di salah satu sekolah yang sudah menggunakan Microsoft Teams. Seru ya. Nah ini semua Bapak Ibu bisa dapatkan atau gunakan di sekolah ya. Jadi ya gunakanlah Bapak Ibu. Toh sebenarnya kan kalau menggunakan Microsoft Office 365 itu Bapak Ibu bisa mulai dengan harga Rp0 tadi kan sudah saya sebut ya. Baik, ini kira-kira adalah flow-nya ketika Bapak Ibu membuat kelas online ya. Kita share, make, divide, create, distribute, and grade, distribute, collect, and grade. Ketika kelas sudah terbentuk, Bapak Ibu tentu akan berbagi files and teaching materials. Semua materi Bapak Ibu bisa kumpulkan di satu tempat. Tidak perlu tempat-tempat yang lain, tidak perlu install aplikasi yang lain, semua ada di Microsoft Teams. Lalu kalau sudah dibuat filesnya, buatlah pengumuman materinya. Kita belajar tentang ini yuk gitu ya. Atau kita bisa selanjutnya ketika sudah membuat pengumuman seperti itu, kita bisa divide students into project groups and monitor progress. Kita bisa membagi siswa-siswa menjadi beberapa kelompok-kelompok Bapak Ibu ya. Dan kita berikan penugasan-penugasan. Dan kita bisa monitor itu semuanya. Kita bisa membuat quiz-nya, kita bisa kirim assignment-nya. Oke, saya percepat di sini. Ini channel. Kalau channel berarti percakapannya di channel itu sendiri, Bapak Ibu. Masing-masing bertopik dalam channel itu. Kalau guru bahasa Inggris, ya ngajarnya di channel bahasa Inggris. Kalau guru physical science, fisika, gitu ya, yang ngajarnya di channel fisika. Isi file, isi share files and materials. Seperti yang tadi saya bilang, kita bisa share files secara gampang di sini, Bapak Ibu ya. Semuanya. Nanti saya demokan Bapak Ibu. Saya percepat. Nah, ini assignment-nya. Jadi kita bisa memberikan penugasan, distributing and collecting assignment. Langsung di Microsoft Teams. Saya percepat. Nah, kita bisa tambahkan beberapa aplikasi-aplikasi lain ya Bapak Ibu ya, yang bisa ditambahkan di Microsoft Teams itu sendiri. Application. Nah, sebelum saya demokan Bapak Ibu, ini ada beberapa hal yang bisa menjadi panduan Bapak Ibu. Yang pertama, jika Bapak Ibu ada waktu mengikuti webinar, Bapak Ibu bisa kunjungi di ak.ms Teams ID. Ya, ini Senin sampai seminggu ke depan ini free karena Lebaran. Sesudah Lebaran nanti akan jalan kembali webinarnya. Webinar-webinar yang diselenggarakan oleh Microsoft Indonesia bekerjasama dengan Microsoft Innovative Educator Expert. Ya, siap sore jam 3:30, Bapak Ibu. Nah, yang mau saya sampaikan Bapak Ibu, Bapak Ibu bergabunglah di Microsoft Educator Community di ak.ms/educator community atau education.microsoft.com. Ini ya. Kenapa Bapak Ibu harus bergabung di ak.ms/educator community? Karena dengan bergabung di sini Bapak Ibu bisa menjadi Microsoft Innovative Educator.
Jadi ini adalah komunitas guru inovatifnya Microsoft sedunia, Bapak Ibu. Di mana di sini ada banyak lesson plan, banyak kursus, banyak ide-ide pembelajaran yang Bapak Ibu bisa pelajari. Dan yang paling penting adalah di sini ketika Bapak Ibu membuat akun di sini dengan menggunakan akun yang saat ini Bapak Ibu punya, entah itu akun Office 365, Bapak Ibu bisa menggunakan meregister ini menggunakan akun Gmail-nya Bapak Ibu bisa meregister ini menggunakan akun Yahoo Mail. Tapi saya sarankan Bapak Ibu register akun ini menggunakan Office 365 ya. Kalau belum punya bagaimana? Mungkin bisa minta Pak Andri ya. Kalau belum punya bagaimana? Ya minta lah ya Bapak atau Office 365 deployment. Nah, kalau sudah mendaftar Bapak Ibu di aka.ms/educator-community di sini, ini linknya boleh dicatat dulu nanti ya atau difoto. Ini penting buat Bapak Ibu. Ini akan menjadi portofolionya Bapak Ibu di dalam komunitas guru inovatifnya Microsoft. Setiap Bapak Ibu mengikuti kursus, setiap Bapak Ibu mengikuti webinar seperti ini, itu Bapak Ibu akan di-tracking seberapa rajin Bapak Ibu. Dan Microsoft Innovative Educator Fellow, seperti Pak Andri, saya, dan 3 teman kami yang lain, di Indonesia baru hanya ada 5, itu akan mempelajari setiap profil yang ada di aka.ms Educator Community atau di Microsoft Educator Community untuk diusulkan menjadi Microsoft Innovative Educator Expert, Bapak Ibu. Ya, jadi seperti itu stepnya, seperti itu langkahnya. Jadikan ini menjadi portofolionya Bapak Ibu, rapotnya Bapak Ibu. Bergabung di kursus, mengikuti webinar. Nah, untuk webinar kita kali ini, Bapak Ibu, saya sediakan kode promo untuk di-redeem ya. Jadi sesudah Bapak Ibu membuat akun di sini, Bapak Ibu klik nama yang di pojok kanan itu, nanti saya demokan ya. Lalu ketik atau klik redeem code. Nah, masukkan kode yang ini. Ini boleh dicatat dulu nanti Bapak Ibu ya. Atau mungkin nanti moderator atau Pak Andri bisa bantu di chat room-nya, di announcement-nya di sini Bapak Ibu. Begitu, ini yang Bapak Ibu sebelum saya demo, Bapak Ibu bisa catat ini, Bapak Ibu bisa screenshot atau foto, sehingga ini menjadi bukti Bapak Ibu sudah mengikuti webinar kali ini. Begitu. Baik, saya akan close screen dulu, saya pindah ke browser untuk demo Microsoft Teams ya. Pak Andri, waktu saya masih berapa ini Pak Andri? 20 menit Mas untuk teori, nanti ada tanya jawab setelah itu. Oke, 20. Untuk menit, untuk demo 20 menit cukup? Cukup, 20 menit nanti ya. kita tanya jawab ya. Baik. Saya share screen. Apakah sudah kelihatan? Oke, sudah. Sudah ya, otomatis ya. Ya, Bapak Ibu, untuk masuk ke Microsoft Teams, kita masuk ke portal.office.com ya. Ini saya secara cepat saja, Bapak Ibu. Saya ganti akun saja ya. Guru inovatif, oke. Logo administrator. Nah, Bapak Ibu bisa masukkan akun Office 365 yang dipunyai ya. Terus kemudian sampai sini ini dashboardnya lengkap. Ada Outlook, OneDrive, Office Online, Teams, Class Notebook, Sway. Ini nggak mungkin saya bahas semuanya Bapak Ibu. Nanti akan dibahas di ini ya, trainingnya PKLSLCC mungkin ya. Ada Kaizala, ada Forms, ada Power Automate, yang tadi saya singgung secara sedikit ya. Kemarin ada kelulusan itu, pengumuman kelulusan, Bapak Ibu bisa gunakan fitur Kaizala. Kombinasikan dengan Forms ya. Bapak Ibu buat forms, nama, NIS, gitu, kelas,
atau tanggal lahir kalau perlu untuk validasi. Ketika semua info sudah masuk, olah di Power Automate, terus kemudian Power Automate akan mengolah, ambil data di OneDrive atau di SharePoint untuk merging dokumen, lalu jadi akhirnya PDF kan. PDF ini dikembalikan ke Power Automate untuk dikirim ke Kaizala. Itu bisa-bisa saja Bapak Ibu. Bisa-bisa saja. Jadi ini Bapak Ibu semua hal yang ada di sini, Bapak Ibu tidak perlu kemampuan coding sama sekali. Hanya perlu logic saja, nalar. Nggak perlu kemampuan coding sama sekali. Ini nggak perlu coding. Bapak Ibu hanya tahu alur prosedurnya, pengennya seperti apa. Kalau sudah dapat pengennya seperti apa dulu, itu sudah jelas enak ya. Oke, saya nggak mau panjang lagi di sini, saya mau masuk ke Microsoft Teams. Kita bisa mulai dengan membuat Teams ya, yaitu di paling atas, join or create team. Oke. Di sini ada Teams yang public ya. Bisa kita join. Jadi Teams itu bisa dibuat public, sehingga semua bisa bergabung ya Bapak Ibu. Tapi bisa kita buat secara private juga. Create Teams, join a team with a code. Jadi kita bisa membuat atau bergabung dalam sebuah tim. Saya akan create teams karena contohnya tadi create teams. Dari 4 template ini saya akan pilih yang kelas. Tadi sudah saya sampaikan. Kelasnya saya berikan nama PGRI SLCC Jatim Webinar. Deskripsinya saya kosongkan, lalu saya klik next. Siswanya saya kosongi, nanti siswanya bisa login sendiri, atau langsung saya panggil Pak Andri aja ke sini ya. Pak Andri, gurunya saya kosongi, karena yang ngajarnya saya sendirian, lalu saya add. Saya close. Sudah jadi Bapak Ibu. Nah, ini sudah jadi kelas online-nya Bapak Ibu. Baik. Bagaimana saya membagi kode kelasnya? Nah, saya pilih Teams tadi, titik 3, manage team, masuk ke setting, kode kelas, generate. Kalau di kelas, ini yang saya tampilkan Bapak Ibu. Jadi siswa saya tinggal masuk sendiri-sendiri. Kalau jauh, saya copy, saya kirim melalui WA bisa, Kaizala bisa, Facebook bisa, di mana siswa saya ada itu bisa, atau menggunakan broadcast di Mobile Exam Pro itu tadi untuk. Nah, itu sini. Jadi kode kelasnya. Dan yang keren Bapak Ibu, kelasnya kita itu dilengkapi dengan namanya Analytics. Ini canggih banget Bapak Ibu. Apa sih analytics? Analytics itu artinya siapa saja yang aktif di kelasnya Bapak Ibu. Itu muncul di sini semua. Berapa user, berapa yang aktif, siapa yang tidak pernah masuk ke kelas, itu semua ada di sini datanya. Jadi Bapak Ibu sebagai guru itu punya data yang komprehensif. Oh, Yuja nggak pernah masuk di kelas, ini ada apa ini? Nggak pernah ikut rapat, nggak pernah ikut pembelajaran, nggak pernah ngumpulin tugas. Ada di analytics Bapak Ibu. Keren ya, keren. Oke, yuk saya kembali ke sini. Ini namanya channel. Kalau saya mau menambahkan channel, klik lagi titik 3, add channel. Bahasa Inggris misal. Ini bisa mapel, atau jika dosen bisa menggunakan pertemuan keberapa gitu ya. Meeting 1, meeting 2, meeting 3 gitu bisa-bisa aja. Ini saya gunakan yang channel name. Kurang lagi tambahkan channel. Matematika. Oke. Nah, misal Bapak Ibu ingin membentuk kelompok-kelompok project di mana
hanya ada dalam satu kelompok itu isinya beberapa siswa saja, tidak dalam semua ya. Kalau di sini kan artinya semua siswa itu bisa mengakses channel ini ya. Bagaimana jika ingin mengakses hanya anggota kelompoknya saja yang bisa mengakses dalam channel itu dan gurunya tentu saja. Itu bisa-bisa saja Bapak Ibu. Tinggal klik add channel. Kita mungkin jadikan kelompok 1 bahasa Inggris. Atau di depan jadi bahasa Inggris. Kelompok 1. Lalu privacy-nya kita ganti menjadi private. Nah, private. Terus kemudian kita next. Nah, kita tambahkan siswa yang menjadi anggota kelompok itu tadi, Bapak Ibu. Misal Andri. Saya tambahkan. Nah, sekarang dalam bahasa Inggris itu ada satu kelompok kerja. Ada gemboknya Bapak Ibu ya. Artinya di dalam kelompok ini yang bisa berkolaborasi itu hanya orang-orang yang saya panggil tadi itu Bapak Ibu. Dalam kelompok kerja kelompok 1. Kalau mau berbagi files, hanya kelompok itu saja yang bisa mengakses. Benar-benar private sekali. Oke, ini saya sudah singgung tentang files ya. Bahasa Inggris, files punya materi sendiri, masukkan di filesnya gudangnya bahasa Inggris. Membuat folder di folder-folder bisa. Atau materi tentang speaking. Jadi isinya folder itu materi speaking semua gitu bisa. Ya. Kalau Bapak Ibu mau menambahkan materi di luar sini, bisa Bapak Ibu ya. Kita tinggal tambahkan add cloud storage di SharePoint. Atau di Dropbox, share file. Atau di Google Drive kalau mau bisa-bisa aja. Tinggal adminnya boleh atau enggak, kan gitu kan. Kalau nggak ada Google Drive, tanya sama admin, buka dong Google Drive-nya gitu. Bisa. Nah, seperti itu. Ini tentang file. Saya sudah singgung tentang file ya. Files. Jadi files ini akan menjadi gudangnya kelas langitnya Bapak Ibu. Di mana Bapak Ibu bisa menyimpan segala sesuatu dan ini bisa diakses di semua device. Laptop, handphone, semuanya ada di sini. Oke. Teams buat sudah, channel sudah, sekarang caranya chatting. Nah, caranya chatting. Kita mau buat posting materi nih, Bapak Ibu. Misal saya guru bahasa Inggris ya. Saya akan buat postingan materi. Ini menu di bawah ini bisa digunakan untuk mempercantik, memperindah. Saya akan klik yang formattingnya ya Bapak Ibu. Conversation-nya bisa kita ubah menjadi announcement. Oke. To speak. Well, speaking section. Nah, kita cari materi. How to speak. How to speak well and listen better. Wah, ini keren nih, bisa jadi materi ini. When it is your turn talk. Oke, saya ambil sampai sini aja deh. Nah, ini sudah muncul. Kalau sudah, saya posting. Oke, ya posting. Nah, jadi postingan saya Bapak Ibu. How to speak well. Anak-anak akan baca ini, dan ini bisa kita atur sebenarnya. Apakah ini boleh di-reply? Saya edit ya. Saya tadi kok lupa memberitahukan ya. Ini ya. Everyone can reply atau only
moderator, guru dan saya gurunya ya, saya moderatornya juga, bisa reply. Kalau kita centang, ini kan jadi semacam forum diskusi ya, di mana siswanya bisa komen. Bapak Ibu tinggal kasih pengumuman aja, yang kasih komen terbaik akan dapat bonus nih. Nah, pasti mereka kan komen gitu ya. Itu keren sekali Bapak Ibu. Kalau sudah saya klik. Nih. Oke. Centang. Nah, ini sudah jadi postingan. Bagaimana jika saya ingin menambahkan misal YouTube di sini? Bisa. Yuk kita edit lagi ya. Bapak Ibu menemukan sebuah video. Watch video. Oke, ini kita percantik jadi besar. Sudah cantik kayaknya nih. Large. Oke, kita tambahkan video YouTube. Ding di sini ya. Kita klik. To speak. Nah, ini. Oke. Nah, sekarang ada videonya Bapak Ibu. Nah, keren ya. Double. Nanti kita edit lagi. Intinya ini bisa ketika di play jalan ini. Ini gimana dari postingan saya kok jadi aneh gini ya? Nah, ini seperti ini Bapak Ibu. Jadi semua materi bisa kita masukkan. Nah, ini perlu kita edit dan percantik ya Bapak Ibu. Baik, kita edit dan percantik nanti. Saya akan kenalkan fitur selanjutnya ya. Nanti habis waktu saya di sini. Tapi intinya Bapak Ibu bisa menciptakan postingan materi seperti ini. Ini kan pembelajaran yang model asinkron ya Bapak Ibu ya. Artinya siswanya Bapak Ibu belajar mandiri dengan melalui apa yang Bapak Ibu tulis, apa yang Bapak Ibu berikan melalui video. Lalu bagaimana jika Bapak Ibu menginginkan pembelajaran yang sinkron? Webinar langsung face to face antara guru dengan siswanya. Apakah Microsoft Teams bisa? Bisa. Microsoft Teams itu hybrid. Hybrid itu artinya bisa switch to synchron or to asynchron. Yuk kita coba ya. Di sini Bapak Ibu turun ke bawah, klik Meet Now. Oke, saya pengen ngajar tentang how to speak well. Kameranya, ini harusnya muncul kamera saya, tapi karena kamera saya sedang dipakai saat ini, dia bingung kan. Ini mau pakai kamera mana lagi gitu. Tapi harusnya di sini ada kameranya saya. Ya. Terus kemudian kita posting. Nah, Meet Now jadi pembelajaran. Siswanya, ada webinar nih. Pak Guru pengen ketemuan nih. Tinggal klik di sini. Oke, gitu ya. Saya tambahkan tentang assignment. Ini pertanyaannya Bapak Ibu tentu saja ya. Assignment hanya ada di grup general. Ya. Jadi semua assignment adanya di general. Nanti Bapak Ibu bisa copy linknya menuju ke channel masing-masing. Itu mungkin triknya. Oke, saya klik assignment. Get started. Lalu saya klik create. Assignment. And quiz. Assignment itu penugasan, quiz itu ujian ya. Kita coba yang assignment dulu. Oke.
How to speak. Mau dikasih kategori boleh, nggak juga nggak masalah ya Bapak Ibu ya. Instruction. Create your own video about how you speak in front of many people. Oke. Kita bisa nambahkan resources. Write your points of speech here. Oke. Kita tambahkan resources. Resources-nya ini mungkin saya belum buat, saya akan buat new file aja di Word dokumen. Apa tadi ya? Lupa saya. Point. Saya attach. Saya harus edit dulu. Di dokumen in browser. Oke. Name. Title of the video. Your speech. Oke. Nah, ini full name, title of video, your speech. Ini kita close. Ini students, kita bisa atur ya Bapak Ibu. Ketika ini kita centang, students can edit. Itu artinya satu file ini itu akan berubah sendiri-sendiri. Saya nggak mau seperti itu. Saya akan centang student edit their own copy yang atas. Artinya apa? Artinya ketika mereka menyerahkan tugas, itu mereka menyerahkan file kopian mereka. File sumbernya saya tetap seperti tadi. Filenya mereka sudah berubah dengan yang sudah diisi. Ya. Ingat ya Bapak Ibu, students edit their own copy. Saya close out. Oke. Penilaiannya, Bapak Ibu bisa langsung tuliskan 100 poin. Kalau pengen simple, kalau pengen konsisten, Bapak Ibu bisa tambahkan rubrik penilaiannya. Seperti ini. Next. Oke. Rubrik, artinya kita bisa pilih excellent, good, fair, and poor. Jadi penilaiannya jelas ya, clarity-nya. Jadi poin pertama clarity-nya. Excellent itu seperti apa, good-nya seperti apa, fair-nya seperti apa, poor-nya seperti apa. Nanti kita tinggal mengisi ya, dia itu excellent, good, fair, poor. Lalu sistem akan menghitung dia skornya berapa. Assign to, sebutkan kelasnya, all students, date due dan time due. Oke. Assignment will post immediately with late turn in allowed. Jadi due date itu artinya mereka batas waktu pengumpulannya. Jam segini, tanggalnya, tanggal dan jamnya seperti ini. Apakah diizinkan mengedit ketika sudah diserahkan ke gurunya? Bila bisa saja kita bisa kita atur seperti itu. Kalau terlambat boleh enggak? Kita bisa atur juga seperti itu. Coba kita edit ya. Kita bisa rancang ini waktunya, mungkin belum waktunya. Kita bisa rancang due date, close date. Nah, due date itu
tenggat waktu. Kalau close date itu artinya benar-benar siswanya tidak bisa lagi mengerjakan materi itu tadi, Bapak Ibu. Jadi benar-benar sudah off. Yang sudahlah, biarlah berlalu begitu. Kita bisa langsung assign. Oke. Nah, sekarang di grup general harusnya muncul Bapak Ibu ya. Ini kenapa nggak muncul? Sudah assign. Nah, ini sudah assign. Oh, baru muncul ternyata Bapak Ibu. Nah, ini kan tugasnya bahasa Inggris ya. Kalau di grup general kan semua jadi bingung nih. Apa namanya? Ini tugasnya siapa? Kalau di tempat kami Bapak Ibu, penugasan yang dikirim di general ini kita akan copy linknya pindah ke bahasa Inggris karena ini tugasnya bahasa Inggris. Oke. Nah, ini nanti akan ketika diklik masuk ke tugas yang tadi itu Bapak Ibu. Jadi seperti itu assignment-nya. Kita kembali ke general, lalu satu lagi yang namanya nilai Bapak Ibu. Semua tugas, semua nilai itu kita bisa buat di ini apa namanya daftar nilai siswa. Contoh tugas how to speak. Siswa saya namanya Pak Andri Pradana. Ini sudah lihat tapi belum mengerjakan ya. Masih loading, Mas. Masih loading. Ya, jadi kita tahu bahwa siswanya kita itu sudah melihat atau belum. Ada juga kan itu cuma nggak dilihat sama sekali, tugasnya guru itu kelihatan Bapak Ibu. Ini ya baru sebatas dilihat saja, belum dikerjakan. Kalau dikerjakan seterusnya akan berubah. Nah, kita bisa open student work kalau sudah dikerjakan ya Bapak Ibu ya. Nah, ini masih kosong semua. Oke, Bapak Ibu. Ini tentang assignment and grades ya. Ada satu lagi namanya class notebook. Saya tidak ada waktu untuk discussing tentang class notebook. Tapi ini intinya ketika kita membuat class notebook itu kita membuat buku catatan kelas ya. Collaboration space, content library, and student notebook. Collaboration, ya nanti coba saya kasih lihat aja deh. Collaboration namanya collaboration ya, itu berarti kan siswa dan guru yang bisa mengisi konten collaboration. Kalau content library itu tugasnya guru yang isi konten. Student notebook itu di mana catatannya siswa itu bisa kita akses. Ini namanya buku catatan. Saya aktifkan ini contoh cepat saja ya. Buku apa yang mau saya share ke siswa saya? Ini saya nggak mau pakai ini, ribet ini. Saya sederhanakan menjadi 2 Bapak Ibu. Buku tugas. Dan satu lagi buku catatan. Karena saya sering melombakan buku catatan ya. Catatan terbaik terapi akan mendapat bonus dari gurunya. Bonusnya macam-macam. Macam-macam. Ada yang bonus pulsa, ada yang bonus power bank, ya macam-macam lah. Jadi mereka kan berlomba-lomba gitu ya. Bonus poin, nah itu mereka juga senang punya bonus poin. Yang penting mereka punya buku catatan. Oke, ini Bapak Ibu Microsoft Teams sudah saya sampaikan dengan lengkap, ya. Mulai dari membuat, mulai dari posting materi, mulai dengan membuat rapat. Oh, membuat rapatnya belum. Masih ada waktu 5 menit, Pak Andri? Kita tambah 5 menit ya. Oke, silakan. Membuat rapat, Bapak Ibu. Tadi saya sampaikan bisa membuat rapat ya. Baik. Yuk kita buat rapat. Ini yang tadi saya kasih lihat sekilas ya. Ini collaboration space, ini content library, ini nama siswa saya. Jadi di sini banyak sekali nama siswa saya kalau ada dan setiap yang ditulis siswa saya di sini itu hanya gurunya yang bisa lihat, teman-teman yang lain tidak bisa melihat. Jadi ini benar-benar private, Bapak Ibu. Yuk, sekarang saya masuk ke materi webinarnya, Bapak Ibu ya. Bagaimana membuat rapat. Oke, dalam membuat rapat, kita bisa menggunakan klik new meeting, ya, kalau Bapak Ibu usernya kurang dari 250. Atau, kalau usernya lebih dari 250, Bapak Ibu klik sebelah sini, lalu klik yang live event.
Oke ya, seperti itu ya. Oke, saya klik new meeting. Rapat bagian THR. Oke. Ini pasti ikut semua ini. Oke, add required attendees. Bolehlah kita add beberapa. Saya akan undang Pak Andri. Pilih satu aja ya Bapak, jangan banyak-banyak. Nanti yang lain kita berikan linknya saja. Yang penting satu yang harus ada gitu aja. Jamnya kita atur. Jam berapa sampai jam berapa. Atau mau seharian. Atau mau repeat. Mau diposting di mana channelnya. Enggak juga enggak apa-apa. Lokasinya bisa kita tambahkan. Tambahkan aja Teams meeting gitu kali ya. Biar semua tahu. Detail rapatnya kita tulis. Ini adalah rapat pembagian THR. Yang bergabung mendapat THR. Yang tidak, no THR. Oke, sudah jadi seperti ini, kita klik send dulu Bapak Ibu. Mana tadi rapatnya? Wah, hilang Bapak Ibu. Harusnya hari ini tanggal ini jam tanggal 16 ya. Tanggal 16. Yang today tanggal 16. Ya, sebelahnya. Wah, ini tanggalan saya kok udah ada. Oh, ini saya work week. Oke lah. Nah, itu. Ya, ini pengawasan digital Zoom meeting. Ada di atas, Mas. Oh, tanggal 17. 16. Oh, ini ya. Ah. Nah, ini kita klik. Terus kemudian Bapak Ibu, ini bisa kita atur meeting option-nya. Jadi pengaturan meeting option-nya itu sesudah rapatnya dibuat ya Bapak Ibu ya. Siapa yang bisa mengizinkan masuk ke lobby? Semua orang atau hanya orang tertentu. Siapa yang bisa presentasi? Bapak Ibu bisa atur. Only me misal. Kalau di kelas atur aja sebagai only me ya. Jadi yang lain tidak bisa tiba-tiba nyerobot masuk ikut presentasi. Yang lain kita save. Nah, seperti itu. Lalu ke link rapatnya mana? Link rapatnya ini Bapak Ibu. Ini join Microsoft Teams Meeting. Kita klik kanan. Kita copy link address. Lalu kita bisa persingkat ya. Kita shorten. Nah, ini yang kita bagi. Gitu ya Bapak Ibu ya. Demikianlah paparan mengenai Microsoft Teams. Jika Bapak Ibu ada pertanyaan, dipersilahkan. Waktu sementara saya kembalikan dulu ke moderator kita. Silakan Pak Andri. Ya, terima kasih Mas Yuce sudah memberi materi yang luar biasa. Ternyata Microsoft Teams fiturnya cukup banyak sekali. Dan selama ini kita masih menggunakan dari satu sisinya saja. Nah, berkaitan dengan akun, mungkin hari ini akan kita proses akun pembuatan Office 365 yang menggunakan bgrislcc.id, sehingga mungkin esok hari Bapak Ibu bisa sudah mencoba otak-atik Microsoft Teams seperti yang tadi disampaikan Mas Yuce. Nanti mungkin ada yang berperan sebagai guru, ada yang ngalai, silahkan nanti berperan sebagai siswa. Pak Jim, bisa dibuka untuk question and answer-nya. Halo Pak Jim. Oke, saya buka sendiri kalau gitu. Oke, silakan Bapak Ibu yang masih ada pertanyaan, silakan mengisi di question and answer. Ada waktu sekitar 15 menit untuk Mas Yuce menjawab.
Ini ada yang sambil masak bikin kue soalnya. Iya, mendekati Lebaran. Ada yang bingung, bingung mau nanya apa. Mari Bapak Ibu silakan bertanya. Ya, justru sengaja kita buat bingung, biar rasa ingin tahunya semakin besar. Waktu kita nanti mengadakan pelatihan, banyak yang hadir. Dua pertanyaan, 3 pertanyaan sudah masuk. Ya. Sudah ada pertanyaan Mas Ijo? Untuk siswa apakah harus punya akun di Microsoft tersebut? Karena saya dari guru SD, dari Bu Iswati, dari SDN Sekar Gading 2 Mojokerto. Jadi artinya guru mungkin sudah punya akun. Bagaimana dengan siswa? Apakah harus punya akun ataukah seperti yang sekarang mereka belum punya akun tapi hanya bisa masuk sebagai tamu? Silakan. Ya, kalau untuk keperluan kelas, Bu, memang sebaiknya siswanya perlu akun juga, Bu. Ya, jadi sementara Ibu mungkin bisa minta dulu ke pgri.slcc.id untuk kelas, untuk siswanya Ibu. Tapi ke depan Ibu perlu rencanakan untuk ini, mempunyai sendiri di sekolahnya Ibu ya, dengan Office 365 deployment. Jadi Ibu bisa membuat akun untuk semua guru dan siswa di sekolah. Begitu. Ya. Kemudian ada pertanyaan kedua dari Pak Supriyati hampir sama. Kemudian yang sedikit berbeda dari Bu Ani Dwi dari SMKN 2 Ponorogo. Untuk beli lisensi Office 365 itu itu bisa dipakai di beberapa PC, Mas? Apakah ini artinya dia beli satu kemudian bisa dipakai berapa PC atau mungkin kembali ke yang di depan tadi dijelaskan 400 beli 25 tapi bisa dipakai di 400 tadi? Sebenarnya satu akun Office 365 A3 itu bisa diinstal sampai 5 device ya. Bisa sampai ke 5 device. Artinya, kalau Bapak Ibu mempunyai 400 akun, 400 lisensi, itu bisa diinstal sampai 400 kali 5 komputer. Ya, saya ulangi ya Bapak Ibu. Satu akun itu bisa diinstal sampai 5 device. Artinya, jika dalam satu keluarga Bapak Ibu mempunyai atau anggota keluarganya ada 5, itu hanya bisa saja membeli satu akun dan digunakan berlima. Itu bisa-bisa saja ya Bapak Ibu ya. Tentu saja itu akan ya cloud-nya jadi satu sih. Penyimpanannya semua jadi satu. Tapi intinya
satu akun bisa diinstal sampai ke 5 device itu. Oke Mas, ada pertanyaan tapi nggak ada namanya. Jumlah channel maksimal berapa Mas per kelas? Jumlah channel itu tidak ada batasnya. Cuman yang ada batasnya itu jumlah siswanya. Dalam satu Teams itu jumlah siswa maksimal adalah 5.000 siswa dalam satu Teams ya. Jadi kalau siswanya Bapak Ibu melebihi angka 5.000, berarti perlu di-split menjadi 2 kelas. Begitu Pak Andri. Oke, kemudian ada pertanyaan lagi, apakah bila sudah beli MS365 langsung include Windows? Nah, yang dijelaskan ini dari Pak Sugeng MPSN 1 Waru Sidoarjo. Ya, tadi yang saya sebutkan itu namanya Office 365 A3 Faculty Pak. Office 365. Berarti artinya hanya Office-nya saja. Kalau Bapak menginginkan sampai Windows, itu namanya bukan lagi Office 365, Pak. Namanya jadi Microsoft 365. Microsoft 365 itu isinya Windows dan Office dan Security. Nah, itu Pak. Dan harganya pun berbeda, ya. Bapak bisa cek di mobileexampro.com, di sana ada beberapa harga yang Bapak bisa coba. Ya, dicoba kalau tidak ingin coba banyak, coba satu akun gitu kan bisa. Dibayar bulanan pun bisa kan Pak. Kalau Microsoft 365 itu satu akunnya itu kalau nggak salah ya Pak, saya agak lupa, 92.000 per bulan. Murah sekali itu. Itu Windows sama Office. Boleh beli satu, boleh ecer ya. Kalau belinya 25 baru dapat bonus 375. Tapi kalau belinya hanya 24, dapatnya hanya 24. Begitu Pak Andri. Oke Mas. Terus proses pembeliannya? Ini ada juga yang bertanya, cara pembeliannya untuk membeli Office 365? Proses pembeliannya itu cara paling mudah adalah Bapak Ibu akses ke website kami ya di PT Cipta Gading Arta di mobileexampro.com. Pak Andri mungkin bisa bantu untuk di chat room-nya Pak. Ya. Di mobileexampro.com, Bapak Ibu masuk ke marketplace. Nah, itu ada pilihan apakah Bapak Ibu ingin belanja yang Office 365 A3 Faculty, Bapak Ibu pengen belanja yang Microsoft 365, itu ada pilihan. Bapak Ibu tinggal beli saja, purchase, nanti akan mendapat email bagaimana pembayarannya, bagaimana langkah selanjutnya. Nah, Bapak Ibu bisa cek di sana. Nanti akan ada yang membantu Bapak Ibu untuk proses selanjutnya. Demikian Pak Andri. Oke. Mungkin ini pertanyaan terakhir Mas, karena kalau kita menjawab semuanya tidak memungkinkan, nanti mungkin di sesi akan kita beri. Ketika ikut meeting tampilannya di HP kan terlalu kecil. Nah, gimana Mas agar bisa nyaman untuk agar tim ini bisa nyaman di semua device? Ya, sebenarnya Teams ini kan fleksibel ya Pak, dia mengikuti tempatnya. Kalau Bapak Ibu menggunakan handphone, ya tentu saja gambarnya semaksimal layar handphonenya Bapak Ibu kan. Kalau model berdiri, portrait, kok kecil, Bapak Ibu bisa goyangkan menjadi landscape kan, jadi model tidur. Sebesar apa? Ya sebesar layarnya Bapak Ibu sih. Kalau pengen lebih gede lagi, gunakan tablet, lebih besar. Kalau pengen lebih gede lagi, laptop tentu saja ya. Kalau laptop kok kurang gede, TV Bapak Ibu. TV kan berapa inch itu bisa lebih besar ya. Bisa sampai 55 inch itu gede banget, itu nyaman banget itu. Seperti itu sih Pak. Jadi Microsoft Teams akan menyesuaikan device yang Bapak Ibu gunakan. Begitu Pak Andri. Oke Mas, ini sudah mendekati jam 11:30. Sebelum diakhiri Mas, apakah boleh nanti materi yang disampaikan nanti saya share ke teman-teman? Boleh Pak, silakan. Oke, ya. Bapak Ibu semuanya, sudah hampir 1,5 jam kita berdiskusi hari ini. Yang pasti satu, nanti dari tim PGRI SLCC akan membantu Bapak Ibu apabila memang menginginkan sekolahnya untuk mendeploy Office 365 agar Office 365 ini bisa dioptimalkan di sekolah.
Kemudian yang kedua, kami dari tim SLCC juga akan mengadakan pelatihan-pelatihan yang berkaitan dengan Office 365, khususnya tim dan sebagainya. Kita tunggu aja nanti perkembangan informasi dari kami. Ya, untuk hari ini sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk Mas Yujo waktunya. Juga untuk Bapak Ibu guru yang berkenan untuk mengikuti sampai akhir, saya ucapkan terima kasih. Dan tadi sudah disampaikan oleh Mas Yujo, ada door prize-nya. Sudah disiapkan satu power bank 6.600 mAh, kemudian ada flash disk 64 GB, dan ada beberapa kaos dari PT Cipta Gading Arta. Nanti akan saya share di Kaisala. Berupa satu, Bapak Ibu harus mengisi kuesioner tentang kegiatan kita hari ini. Yang kedua, ada penugasan di sana yang harus Bapak Ibu selesaikan. Redeem code, Pak. Saya mengingatkan untuk redeem code. Ya, ada di materi kan, Mas? Ya, ada. Nanti saya kirim ke Pak Andri sama survei internal Microsoft, Pak. Oke, segera kirim, Mas. Itu nanti jadi tugas utama untuk mendapatkan door prize. Baik, siap. Oke, Bapak Ibu, sekali lagi terima kasih. Kita akhiri untuk kegiatan hari ini. Sampai ketemu di webinar selanjutnya. Kemudian komunikasi selanjutnya kita lanjutkan di grup Kaisala. Saya akhiri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Jem, saya kembalikan ke Pak Jem selaku operator. Terima kasih Pak Yoce, terima kasih Pak Adri.